Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena di sini pagi ya. Tidak tahu kalau kalian nontonnya jam berapa atau pada saat waktu apa. Tapi yang jelas kita tetap semangat untuk belajar matematika di channel Mat Simplo. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke bro, selesai ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tambah hari kabarnya tambah baik dan tambah semangat ya, walaupun kita masih dalam kondisi yang ya mungkin belum 100% ideal, tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat kita untuk belajar ya. Baik, sekarang kita belajar apa ya? Melanjutkan materi yang kemarin. Terakhir kita membahas tentang statistika, yaitu kalau tidak salah tentang rata-rata ya. Nah, dalam statistika pembahasan kelas 8 atau kelas 9 mungkin ya, nanti seputar rata-rata, kemudian median dan modus ya. Kira-kira lingkupnya tiga itu. Nah, kemarin kalau kita sudah bahas tentang rata-rata, sekarang kita maju membahas tentang median. Ya, kita lanjutkan ya materinya. Baik, kita lihat ke layar. Di sini saya sudah menuliskan ada data nilai. Ya, kemarin juga rata-rata kita pakai data nilai. Sekarang kita menentukan median juga dari sebuah data tentang nilai, katakanlah nilai hasil ujian. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Ini sudah saya tuliskan. Datanya jumlahnya ada berapa? Kita hitung dulu supaya kita tahu jumlah anaknya ya yang mengikuti ujian itu ada berapa. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22. Jadi ada 22 anak yang ikut ujian. Nah, bagaimanakah menentukan median dari data ini? Nah, ini kan datanya masih acak. Langkah yang pertama adalah kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah data yang ini 20 ya. Nah, kita tulis 20. Ini kita pakai cara manual dulu ya, karena nanti ada namanya tabel frekuensi. Nah, kita tidak ke situ dulu, kita pahami dulu konsep secara manualnya. Nah, ini 20, kemudian 20 tidak ada lagi, berarti kita melangkah ke 30. 30 ada lagi ini. Baik ya, kita absen, jangan sampai ada nilai yang terlewat. 30 sudah habis ya. Sekarang 40. 40 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kelihatan ya. Kemudian yang 50, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berikutnya yang 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini kelewat 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita hitung apakah ada yang terlewat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah pas ya, tidak ada yang terlewat, ada 22 orang dan 22 nilai. Nah, bagaimana kita menentukan median? Median. Nah, pertama ketika kita mencari median, kita harus tanya dulu mediannya itu ada di urutan keberapa ya. Jadi ini kan kita sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Atau katakanlah yang muridnya itu suruh baris dari mulai angka yang terkecil itu di depan. Berarti yang terkecil yang dapat 20 barisnya paling depan, urutan pertama, kemudian urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya sampai urutan terakhir, urutan 22 itu yang paling besar gitu ya. Walaupun ini sama nilainya. Nah,
tadi ketika kita mencari median, kita tanya dulu mediannya atau tengah-tengah ya. Median itu kan nilai tengahnya, urutan yang ada di paling tengah gitu. Nah itu ada di urutan keberapa. Nah ya, jadi kalau kita ngomongin median, kita tanyakan dulu datanya ada di urutan keberapa. Nah kalau sudah ketemu urutan keberapa, lalu kita lihat berapa nilainya atau angkanya. Nah jadi kita tanya dulu, kita cari dulu mediannya ada di urutan keberapa. Terus kalau udah ketemu urutannya, nah baru kita lihat nilainya tuh berapa. Seperti itu ya. Nah bagaimana kita mencari urutannya? Urutan dalam median bisa dicari dengan rumus urutan ya. Urutan dalam urutan untuk menentukan median. Rumusnya N ditambah 1 dibagi 2. N itu adalah ya, N ini jumlah data. Karena ini datanya adalah nilai, berarti nilainya tuh jumlahnya ada berapa, bukan dijumlahkan tapi frekuensinya ya, frekuensi datanya ada berapa. Nah tadi kan kita sudah hitung N-nya itu di sini ya, saya agak mundur, N-nya sama dengan 22. Tadi kita sudah hitung semuanya ada 22. Berarti kalau menentukan urutan, kita masukkan rumusnya 22 ditambah 1 dibagi 2. 22 ditambah 1 23. 23 dibagi 2 dapatnya 11,5. Kita lihat hasilnya koma. Nah, 11,5 kita tulis di sini, itu ada di antara angka 11 dan angka 12, ya kan? 11,5 ada di antara 11 dan 12. Ini khusus kalau dapatnya koma. Kalau tidak koma, kita bisa langsung melihat nilainya. Tapi karena koma, nilainya jangan kita lihat dulu. Nah, kita lihat nilainya itu dari urutan yang ke-11 dan urutan ke-12. Nah, urutan ke-11 itu nilainya berapa? Kita lihat anak yang ada di yang barisnya ada di urutan ke-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50 ya. Urutan ke-11 adalah 50. Urutan ke-12 berarti sebelahnya 50 juga. Nah, ini kita tambahkan, kemudian dibagi 2. Itu cara mencari nilainya atau angkanya ya. Berarti gimana nih, saya lanjutkannya ya. Ini masih muat. 50 tambah 50 bagi 2, atau di sini 100 dibagi 2, hasilnya 50. Nah, 50 ini kemana nih? Wah, jauh sekali. Ini adalah nilai mediannya. Nah, jadi nilai median dari data ini adalah 50. Ada di urutan keberapa? Ada di urutan antara 11 dan 12, yaitu urutan ke 11,5. Nanti ketika kalian menemukan angkanya tidak koma, berarti tidak perlu menggunakan cara ini, tapi langsung saja lihat ke datanya. Misalkan di sini dapatnya 11, berarti kita langsung lihat urutan yang ke-11 berapa. Nah, itulah mediannya. Gitu. Tapi kalau koma ya seperti ini caranya ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami ya.